Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia. Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi SBRC yang berada di bawah naungan Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menyelenggarakan workshop terkait hilirisasi minyak sawit menjadi produk oleopangan, oleokimia, dan biofuel. Workshop ini berlangsung di salah satu hotel di Samarinda pada Rabu 13 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti oleh 126 peserta yang melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, pemerhati lingkungan, serta pelaku industri. Profesor Dr. Erliza Hambali, Guru Besar IPB sekaligus Ketua Tim Pelaksana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat Kaltim terkait peluang dan tantangan yang dihadapi saat ini. Menurutnya, kelapa sawit memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor industri. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan dalam meningkatkan nilai tambah dari berbagai produk olahan sawit. Kalimantan Timur ini kan salah satu provinsi penghasil sawit 10 besar ya di Indonesia. Nah, sudah pantasnya lah nilai tambah sawit itu ditingkatkan di sini sehingga manfaatnya semaksimal mungkin diperoleh oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Nah, itu peluangnya. Tantangannya masih banyak tantangannya di sini. Bagaimana menarik investor ke sini, kemudian bagaimana kesiapan pemerintah daerah di sini. Kalau SDM siap ya Pak ya, dari umur ya Pak ya. Nah, kemudian tantangannya lagi bagaimana memperbaiki infrastruktur di sini gitu. Itu mungkin. Profesor Dr. Bernatal Sarage, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, yang hadir juga sebagai pemateri menerangkan bahwa sawit merupakan salah satu komoditi penyumbang devisa terbesar di Kalimantan Timur di sektor non-migas. Sehingga banyak petani di Kaltim yang memilih untuk menjadi petani sawit dengan alasan lebih nyaman dan menguntungkan. Di Kalimantan Timur itu kan sawit merupakan salah satu komoditi yang menyumbang devisa di Kalimantan Timur dalam sektor non-migas yang paling besar. Demikian maka kesejahteraan masyarakat kita semakin meningkat dan banyak petani-petani kita itu bahkan beralih dari padi ke sawit karena mereka yakin bahwa sawit lebih nyaman dan gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Tapi kalau tidak, kita akan support mereka semuanya sehingga nanti perkembangan sawit di Kalimantan Timur akan semakin baik ke depannya. Nah, selanjutnya adalah sawit menjadi salah satu komoditi yang menjaga pertumbuhan ekonomi. Apalagi kita lihat misalnya pada masa Covid kemarin kan, kita bisa 16% pertumbuhan sektor pertanian itu ditopang sebanyak kebanyakan oleh sawit, bukan komoditi lain. Sehingga dengan demikian maka kita menjadi salah satu negara yang survive dalam bidang pertumbuhan ekonomi dalam bidang sektor pertanian. Terima kasih. Hadir Wakil Rektor 1 Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Lambang Subagio, yang turut mendukung kegiatan positif ini yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sawit bagi Unmu sangat penting, sehingga Unmu juga punya pusat penelitian tentang kelapa sawit. Kemudian produk-produk turunan dari kelapa sawit juga dilakukan penelitian. Di samping melalui pengabdian masyarakat, Universitas Mula Warman juga mengembangkan bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat, bagaimana pengelolaan sawit oleh petani, kemudian bagaimana pengelolaan atau manajemen sawit sehingga sawit ini betul-betul bermakna bagi masyarakat. Melalui MPKM kami juga punya program-program untuk peningkatan ekonomi melalui peningkatan sawit. Profesor Dr. Erliza Hambali memaparkan bahwa oleopangan digunakan sebagai bahan baku untuk produk-produk seperti margarin, shortening, dan minyak goreng. Sementara itu, oleokimia digunakan dalam produksi bahan kimia yang biasa digunakan dalam produk deterjen, sabun, kosmetik, farmasi, dan lainnya. Biofuel sendiri digunakan sebagai bahan bakar alternatif seperti biodiesel. Itu terkadang regulasi yang nanti kita melakukan. Diketahui, workshop ini merupakan lanjutan kegiatan yang sukses diselenggarakan pada tahun 2023 di Bogor, Medan, dan Balikpapan, dan akan kembali dilaksanakan di 5 kota lainnya, yakni Pontianak, Palembang, Jambi, dan Padang. Tenaga ini kalau untuk bos kebun, kalau untuk perusahaan besar itu sekitar
378.000 hektar, petani swadaya sekitar 33.000 hektar. Di antara hilirisasi tadi yang khusus untuk petani buah, yang beberapa contoh yang Ibu sampaikan tadi. Nunung Dwi Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.